Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang terhormat Ustadz Basuki Zulianto SAG, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo, yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada kajian kali ini, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara kajian keluarga sakinah pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara pada kajian keluarga sakinah kali ini. Adapun acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka kajian keluarga sakinah pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Ayu Sri Rezeki. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Shadaqallahul adzim. Artinya, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar hari berbangkit, yang dalam hal itu mereka berselisih. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi, tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kukuh, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya, untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Saudari Ayu Sri Rezeki yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat menambah keberkahan pada kajian kali ini. Masuki acara yang selanjutnya yakni kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Basuki Zulianto SAG dengan tema berkorban belum tentu jadi kurban. Kepada beliau kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Shadaqallahul azim. Wa qala kul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu wa huwa khairul lakum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, para lenggah, dan seluruh hadirin dan hadirat. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur karena atas limpahan rahman dan rahimnya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, dan ini merupakan satu hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, yang tidak ada seorang nabi pun setelah kenabian beliau. Bapak Ibu semuanya sehat-sehat nggih? Kelihatan dari wajah-wajahnya cerah sumringah. Semoga semuanya sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Sing diamini kok ekonomi tok niku. Kula teng pundi mawon niku sami jawabanipun. Sehat jasmani tasih mendel nggih mboten. Sehat rohani masih mendel. Begitu sehat ekonomi, amin. Tapi oh dereng namung nggih. Dirapel nggih Ibu nggih. Kula khusnudon mawon niku aminnya di jamak takhir niku. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini mari kita berbahagia. Jangan ada duka di antara kita. Karena Allah telah menyampaikan di dalam surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu. Katakan ya Muhammad, dengan keutamaan, dengan fadilah dari Allah dan dengan rahman dan rahimnya, falyafrahu, maka berbahagialah. Jadi jamaah rahimakumullah, tidak ada alasan bagi kita untuk bersedih atau berduka. Kenapa? Karena Allah telah memberikan seluruh karunia kepada kita, rahman dan rahimnya tanpa batas, tanpa hitungan jari, tanpa mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, maka sungguh tidak mungkin kalian bisa menghitungnya. Itu yang pertama. Bahagia itu sebetulnya sederhana, gimana? Ini justru malah kadang-kadang kita diingatkan oleh para penyanyi-penyanyi, nggih. Bahagia itu sederhana dengan mensyukuri apa adanya. Nah, maka bagaimana supaya kita bahagia? Sedikit saja karena pernah saya sampaikan itu. Supaya kita bahagia, yang pertama, lupakan masa lalu. Yang lalu biar berlalu, kita buka lembaran yang baru. Tapi bapak-bapak jangan mengganti, nggih. Yang lalu biar berlalu, kita cari yang baru. Nah, jangan itu, nggih. Yang lalu biar berlalu, kita buka lembaran yang baru. Kenapa? Kalau kita senantiasa mengingat masa lalu, kadang-kadang menyalahkan masa kini. Kita mengingat masa lalu, kadang-kadang kita kemudian menyalahkan takdir. Bahkan mungkin suudzon sama Allah. Maka jangan terlalu mengingat dengan yang lalu. Fokuslah pada masa depan. Jangan terlalu banyak melihat ke belakang. Karena yang di belakang banyak yang menyakitkan. Tulis kata-kata hari ini.
Jadi tidak usah terlalu melihat ke belakang. Sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu ketika naik kendaraan, kan harus fokus ke depan, gimana? Sekali-kali saja melihat spion untuk keselamatan. Kalau mau belok kiri, sennya kiri. Belok kanan, sennya kanan. Jangan sampai belok kanan, sennya kiri. Belok kanan, sennya kiri. Itu masih ada kelanjutannya. Belok kanan, sen kiri. Engkau sudah di pelaminan, aku masih sendiri. Tulis kata-kata hari ini yang kedua. Wah, ini anak-anak langsung nulis itu loh. Sen kanan belok kiri. Engkau sudah di pelaminan, aku masih sendiri. Kasihan deh lo, nah. Yang kedua, supaya bahagia, syukuri masa kini. Jadi apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, kalau kita mau bersyukur, Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka sungguh akan aku tambah nikmat-nikmatku atas kalian. Maka apapun mari kita syukuri, alhamdulillah. Ada satu lagu viral di TikTok ya. Mungkin yang Gen Z ini sudah melihat itu. Kita kadang-kadang mengeluhkan dengan suara kita, nasihat kita tidak didengar. Sementara di PKO banyak orang yang sedang sakit tenggorokan. Kadang-kadang kita mengeluh dengan makan apa hari ini. Banyak orang-orang yang kemudian merasa sakit ketika mau makan. Banyak kita mengeluh dengan tempat tidur yang kurang nyaman. Sementara banyak orang yang mau tidur di mana masih kebingungan. Maka jangan lupa untuk bersyukur. Dan yang ketiga, jangan khawatir dengan masa depan. Masa depan Allah yang telah menggenggam. Kita hanya diperintahkan untuk memaksimalkan ikhtiar. Walaisa linnas illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi manusia itu kecuali yang diusahakan. Maka jangan terlalu khawatir dengan masa depan, sudah kita ikhtiar saja. Ada satu singkatan atau apa ya, untuk meringkas kalimat ini. Yang pertama, yang lalu kita istighfari, yang sekarang kita alhamdulillahi, yang akan datang kita bismillahi. Sampun hafal bapak-bapak ibu-ibu? Hafal napa dereng? Kalau saya mengatakan yang lalu, bapak-bapak ibu-ibu mengatakan kita istighfari. Jangan astagfirullah, tapi kita istighfari. Yang lalu kita istighfari. Yang sekarang kita alhamdulillah, yang akan datang kita bismillah. Siap Pak Syaryogi? Siap nggih? Wahid, Isnin, Salasa. Yang lalu kita, yang sekarang kita, yang akan datang bismillah. Sebagai satu semangat kita bismillah. Oh, nah, ini sekarang kita masuk pada materi. Ini biasanya pengajiannya sampai jam 9 atau jam 10? Jam 11 nggih? Wah, ibu-ibu rada-rada merengut niki lho. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Kalau ibu-ibu puasa Ayyamul Bid sekarang sudah tanggal berapa? Ada yang tahu? Berapa, Bu? 17 ya? 17 Dzulqa'dah Ayyamul Bid. Berarti sebentar lagi kita memasuki bulan Dzulhijjah. Dan nanti ketika tanggal 10 Dzulhijjah kita akan yaitu ibadah kurban. Kalau tidak salah ibadah kurbannya itu Idul Adhanya tanggal 27 Mei. Kenapa saya tahu 27 Mei? Karena tanggal merah. Ya, tanggal merah itu Mei, Juni, Juli sampai Desember sudah dilihat. Sudah dilingkari nggih Ibu nggih. Kenapa?
karena ternyata yang senang dengan tanggal merah bukan hanya siswa-siswi tetapi juga para bapak ibu guru. Setuju ibu guru? Alhamdulillah. Maka saya kemarin dapat share-sharean di media sosial. Bulan Mei, catat nih anak-anak yang masih suka liburan. Bulan Mei sampai bulan Juni paling tidak liburnya 7 hari. 1 Mei, 14 Mei, 15 Mei, 27, 28, 31 dan 1 Juni. Sudah dicatat? Nah, terus apa komentarnya? Komentarnya setelah mengeser itu apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu mana yang akan didustakan dengan memberikan liburan begitu melimpah. Nah, jamaah rahimakumullah, yang ingin kami sampaikan bukan hanya tanggal 27 Mei-nya saja, tetapi mulai tanggal 18 Mei. Ada apa dengan tanggal 18 Mei? Yaitu tanggal 1 Dzulhijjah. Kita mulai memasuki tanggal 1 Dzulhijjah 18 Mei, kalau tidak salah hari Senin. Nanti pulang dari pengajian ambil kalender 18 Mei dilingkari mulai 1 Dzulhijjah. Ada apa dengan 1 Dzulhijjah? Ada satu hadis yang derajatnya sahih disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min ayyamil amali sholih, tidak ada amal sholih ahabbu ilallah yang paling Allah cintai min hadhil ayyam, dibanding dengan amal sholih yang dikerjakan pada hari-hari ini, yakni ayyamul asr, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Jadi Rasulullah menyampaikan amal solih yang paling Allah cintai yaitu amal solih di awal bulan Dzulhijjah. Hal ini menyebabkan para sahabat heran, terkejut. Kenapa? Karena menurut pemahaman mereka bahwa amal solih yang paling istimewa, yang paling hebat adalah berjihad di jalan Allah. Maka kemudian mereka pun bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, ajihadun fi sabilillah, apakah jihad di jalan Allah kalah dengan amal solih di awal bulan Dzulhijjah? Maka kemudian Rasulullah pun menjawab, wala jihad, termasuk jihad, illa kecuali rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji bisai'in min dzalik, kecuali seseorang yang keluar dengan hartanya, dengan dirinya, dan tidak pulang kembali dengan harta dan dirinya. Itu baru menyamai amal solih di awal bulan Dzulhijjah. Secara singkat supaya mudah, bahwa amal solih di awal bulan Dzulhijjah sama dengan gugur di medan perang. Gugur di medan perang sama dengan matinya mati syahid. Mati syahid sama dengan dakhalal jannah min ghairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Pengen mlebu swarga napa mboten bapak-bapak ibu-ibu? Angkat tangan yang hanya ingin di empernya surga saja. Semuanya ingin masuk surga. Jamaah rahimakumullah, ada seorang sahabat, ada 2 orang nih, bukan seorang. Ada 2 orang sahabat yang perlakuannya beda ketika mendengar atau ketika berkaitan dengan mati syahid berperang di jalan Allah. Yang pertama, seorang sahabat yang menyemir rambutnya menjadi hitam. Kenapa? Supaya dia bisa diikutkan atau diizinkan perang. Karena ketika zaman Rasulullah yang namanya perang itu menjadi hal yang sangat diidolakan, menjadi sesuatu yang diidam-idamkan, menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan.
Kalau lama tidak ada pengumuman perang, mereka saling bertanya, kapan kita perang? Ngoten nggih mboten? Lah jan awake wis pegel-pegel ora tau olahraga. Kapan iki perang itu? Kenapa? Karena ketika berperang mati-matinya syahid. Kemudian yang kedua, ada seorang sahabat namanya Khalid bin Walid. Ada yang kenal dengan Khalid bin Walid? Halo nonton bapak-bapak ibu-ibu napa mboten? Kenal napa mboten ibu-ibu? Sudah kenalan nggih. Khalid bin Walid, seorang sahabat Rasulullah yang berjulukan Syaifullah, pedangnya Allah. 100 kali ikut perang, 100 kali pula menang. Artinya apa? Tidak pernah kalah ketika perang dipimpin oleh Khalid. Maka para sahabat ketika mau berangkat perang, pertanyaan pertamanya apa? Siapa yang memimpin perang? Khalid. Apa kata mereka ketika mereka mendengar jawaban Khalid pemimpin perangnya? Tenang, mesti menang. Gimana? Tenang, mesti menang. Pernah ketika perang dengan Rasulullah Khalid menang, ya enggak? Di perang Uhud kan Khalid menang itu. Maka Khalid itu agak-agak pekewuh ketika ketemu Rasulullah. Pangapunten Rasulullah, kula pun nate menang kemangen. Pangapunten nggih, oh ora apa-apa. Sing biyen-biyen saiki damen-damen pari-pari. Wonten apa mboten damen teng mriku nggih? Lah jamaah rahimakumullah, itulah Khalid. Apa yang akan kami sampaikan tentang Khalid ketika menjelang wafatnya, ketika naza atau akhir sakaratul mautnya, Khalid menangis terseduh-seduh. Ditanya oleh Umar bin Khattab, Khalid, kenapa engkau menangis? Ya Umar, lihatlah tubuhku, tak tersisa sedikit pun di dalam tubuhku tanpa luka. Artinya di dalam tubuhnya itu tak sejengkal tubuh pun di dalam tubuhnya Khalid tanpa ada luka. Semuanya penuh luka itu. Tetapi apa kata Khalid? Tapi ya Umar, aku justru malah meninggal di atas pembaringan. Jangan takut ya Khalid. Don't worry, be happy. Don't cry. Bahasanya Umar, don't cry, jangan nangis. Surga tetap ada untukmu. Lah ini artinya apa jamaah rahimakumullah? Artinya bahwa berperang itu merupakan satu hal yang sangat istimewa ketika kemudian meninggal mati di medan perang. Jamaah rahimakumullah, kira-kira kalau sekarang ada pengumuman perang, kira-kira bapak-bapak nomor 1 untuk daftar atau nomor 1 untuk umpetan bapak-bapak? Halo ibu-ibu. Kalau kira-kira bapak-bapak ingin daftar perang, ibu-ibu rela melepas dengan senyuman atau berat melepas dengan tangisan ibu-ibu? Ojo pak, ojo perang, aku engko karo sapa? Tenang bu, aku pasti menang. Aku seperti Khalid bin Walid umpamane nggih. Nah, sekarang bapak-bapak ibu-ibu tidak usah perang. Karena di Indonesia adil makmur aman sentosa, tidak ada peperangan. Atau mungkin memaksakan diri untuk membela Palestina, datang ke imigrasi. Ketika tujuan ke luar negeri apa? Ikut perang. Kinten-kinten angsal mboten? Mboten parang, ampun Pak. Jenengan nuruh bedil mawon dereng nate nggih mboten. Lihat darah saja pingsan. Kok mau ikut perang pun kundur mawon kundur, latihan riyen. Artinya tidak mungkin kita bikin paspor kok alasan tujuan ke luar negerinya perang. Artinya apa? Tidak mungkin kita ikut perang baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Tetapi don't worry, be happy. Jangan khawatir, jangan takut. Kita bisa mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid, yaitu ketika tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah memperbanyak amal solih. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa Dzulhijjah dengan Ramadan itu hampir mirip, hampir sama. Kalau bahasa milenialnya 11-12.
Hanya saja bulan Dzulhijjah waktunya hanya 10 hari, Ramadan 30 hari. Bulan Dzulhijjah tidak ada Lailatul Qadar, bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Maka karena para ulama sebagian menyimpulkan hampir sama dengan bulan Ramadan, sehingga amaliyahnya pun sama dengan bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat amaliyah selama bulan Ramadan apa saja? Halo? Wonten ibu-ibu napa mboten iki? Nah, kalau di sekolah itu ada yang namanya kurikulum wajib. Maka kurikulum wajib selama bulan Ramadan paling tidak ada 5. Yang pertama puasa, yang kedua sholat jamaah, yang ketiga sholat malam atau tarawih, yang keempat banyak membaca Al-Quran, yang kelima banyak bersedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingat kurikulum Ramadan untuk kita lanjutkan di bulan Dzulhijjah: puasa, sholat jamaah, sholat malam, baca Al-Quran, dan banyak bersedekah. Yang pertama sekarang puasa. Puasa itu ada yang membolehkan puasa selama 9 hari, mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Tetapi derajatnya hanya boleh. Artinya apa? Kalau kemudian ingin diulik-ulik mana dasarnya, mana dalilnya, tentu saja tidak ada keterangan Rasulullah berpuasa 9 hari. Loh, terus kenapa para ulama kok ada yang membolehkan? Karena amal solih, ma min ayyamil amali solih, puasa itu termasuk amal solih. Maka kemudian ingin memperbanyak dengan berpuasa. Ada yang mau puasa 9 hari? Kok mboten enten sing angkat tangan iki? Merungut kabeh niku nggih mboten. Kalau ragu 9 hari ada yang lebih ringan, yaitu puasa Daud. Kalau Daud jelas, dasarnya jelas, hadisnya sahih, diterima oleh semua ulama. Maka kalau akan berpuasa Daud berarti 5 hari. Tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 9. Bapak-bapak ibu-ibu milih 9 hari atau 5 hari? Dereng wonten sing milih niki. Ya Allah. Njur pripun niki? Mboten usah ngaji mawon nggih. Kalau yang lebih ringan lagi 4 hari. 4 hari itu hari apa? Pilih hari yang Senin Kamis. Selama bulan Dzulqa'dah tidak puasa. Kemarin Syawal habis 6 hari. Dzulqa'dah leren pamane nggih mboten. Lah maka memasuki bulan Dzulhijjah berpuasa hari Kamis. Kalau hari Kamis 4 hari. Senin, Kamis, Senin, Selasa, nggih. Senin, Kamis, Senin, Selasa. Selasanya hari apa? Hari Arafah. Nggih, Arafah jangan ditinggalkan. Kenapa? Sebaik-baik puasa bulan Dzulhijjah puasa Arafah. 9 hari belum milih. 5 hari kados tesih abot. Kalau 4 hari gimana ibu-ibu? Niku mawon nggih. Jangan-jangan ada yang bertanya, onten sing langkung ringan apa, Bang? Ada ibu-ibu, yaitu yang 1 hari puasa Arafah. Puasa Arafah jangan sampai ketinggalan. Yukafiru sanah al-madiyah wal bagiyah. Menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Berarti kalau bapak-bapak ibu-ibu tahun kemarin puasa, dosa hari ini terhapus dengan puasa kemarin. Maka tenang saja, melakukan dosa kecil-kecilan hari ini mboten napa-napa. Nggih mboten, nglendengi ustate. Ustaz nek ngaji ngalor ngidul ora wis-wis, dihapus dengan puasa tahun kemarin. Ustate batin jamaah nggih mboten. Kae sing pojok montak mantuk teklak-tekluk jebule ngantuk. Dosa napa mboten Ibu?
Tapi dihapus dengan puasa kemarin dan puasa yang akan datang. Kira-kira kalau 1 hari siap napa mboten Ibu? Siap napa mboten? Alhamdulillah. Nggih. 9 hari berat 5 hari. 5 hari berat 4 hari. 4 hari berat 1 hari. 1 hari berat kebangetan nggih mboten? Nggih, 1 hari wong kemarin Ramadan 30 hari saja tamat. Ini 1 hari saja. Tapi kalau memang terpaksa tidak kuat, tidak apa-apa. Umpamanya panitia kurban cari kambing, cari sapi sampai tanggal 9 Dzulhijjah belum dapat. Mboten napa-napa. Kemarin saya bukan riak menika nggih karena saya tidak jadi puasa. Hari Kamis kemarin saya puasa Kamis. Kebetulan kedatangan tamu menika nggih. Tamu istimewa putranya Pak Kiai dari Gontor. Begitu datang kemudian ini pasti nih Ustadz Basuki mesti puasa ini. Kelihatan dari lemesnya katanya. Padahal beliau hanya ngira-ngira saja itu, kelihatan dari lemes. Ustadz, batal. Tenang, pokoknya batal. Betul ini Ustadz? Iya, batal saja. Saya pesankan kopi ya. Kebetulan ngafe itu nggih. Kolo-kolo ngopi teng kafe. Maka Masya Allah, akhirnya saya batal. Dan ketika batal jangan khawatir, pahalanya 2. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu puasa sunnah kok ada tamu, silahkan dibatalkan. Yang pertama menghormati tamu, yang kedua memang itu yang disunahkan. Tapi tamunya tidak sembarang tamu ibu-ibu. Nggih mboten. Tamunya itu tamu yang jarang datang dan istimewa. Artinya tidak pernah datang, ke suatu hari datang. Jangan kemudian mentang-mentang tamu, ibu-ibu bapak-bapak ketika puasa Senin WA tanggane nggih, Bang. Jeng dolan ngen aku. Ngopo rahasia. Begitu datang, alhamdulillah jenengan rawuh, aku sido batal. Mboten nggih. Tidak semua tamu boleh dibatalkan puasa sunnah. Bahkan ada fatwa ibu-ibu. Saya pernah itu, tapi saya tidak mau batal. Ada fatwa dari teman sesama kiai. Itu apa? Ustadz, sekarang batal, sepuasnya sampai kenyang, sampai pokoknya hilang hausnya. Nanti setelah batal lanjut puasa lagi. Wah, kalau ini saya ragu nggih. Nanti jangan-jangan jadi puasa beduk, puasa ngasan. Lah niki jamaah rahimakumullah, yang pertama puasa nggih, jangan lupa yang pertama puasa. Yang kedua, salat berjamaah. Monggo mari kita galakkan salat jamaah kembali. Kita nostalgia sedikit ketika bulan Ramadan. Subuh penuh, isya penuh. Maka ketika selepas bulan Ramadan ada satu postingan yang menyakitkan hati. Kenapa? Postingan itu memosting gambar sholat jamaah ketika bulan Ramadan. Softnya penuh. Kemudian gambar yang kedua, sholat jamaah selepas Ramadan. Hanya imam dan 5 makmum. Ngimatan? Imam dan 5 makmum. Maka kalau seandainya kita mampu mengistiqomahkan jamaah selama Ramadan, atau Ramadan kita lanjutkan setelah Ramadan, itu berarti kita menjadi jamaah inti. Kalau Ramadan saja itu namanya jamaah penggembira. Nggih. Maka bapak-bapak ibu-ibu ingin jadi jamaah inti atau jamaah penggembira, hanya sponsorship saja. Sehingga jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan jamaah. Kemudian yang ketiga, sholat malam, sholat tarawih. Tapi jangan kemudian selama bulan Dzulhijjah ada di Masjid Al-Asqiya ini umpamanya diumumkan selama 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Masjid Al-Asqiya menerima sholat tarawih umpamanya. Setelah sholat isya, jangan, ini nanti viral di seantero dunia. Ada sholat raweh bulan Dzulhijjah, meskipun boleh,
Artinya apa? Bulan Ramadan itu bulan latihan. Setelah Ramadan itu bulan pelaksanaan atau bulan pembuktian. Jadi selama Ramadan kita dilatih 30 hari sholat raweh berjamaah. Selepas Ramadan kita harus praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian apa? Dilaksanakan di sepertiga malam yang terakhir. Dan yang keempat yaitu banyak membaca Al-Quran. Nggih. Jangan lupa Al-Quran masih dibaca atau sudah di rak buku ibu-ibu? Sudah masuk ke rak buku lagi nggih? Nah, jangan sampai dimasukkan ke rak buku, kita baca. Yang terakhir yang menjadi inti pembahasan kita yaitu banyak bersedekah. Dan sedekah yang paling utama ketika bulan Ramadan, ketika bulan Dzulhijjah yaitu dengan beribadah kurban, menyembelih binatang ternak. Kemarin saya rembukan sama ketua panitia di Kalibeber itu. Karena di Kalibeber ini sedang ada 3 pintu surga katanya. Gimana? Pintu surga yang pertama kurban, pintu surga yang kedua amal jariah membangun MI Hamka. Mau ada pembangunan lagi, menambah lokal. Pintu surga yang ketiga ada tawaran untuk membeli tanah sudah nempel dengan lapangan punya Muhammadiyah. Lah terus saya rasan sama panitia kurban itu. Panitia kurban niki kulo minta fatwa. Karena uang saya itu uang mung-mungan. Kados wong Jawa niku kados ngagem sarung nggih ibu nggih. Ngagem sarung. Ngertos ngagem sarung? Ngagem sarung niku nek nggih nutupi sirah samparane sembribit. Nek nggih nutupi samparan sirahe kanyesen niku ngagem sarung. Lah tapi panitia itu pinter. Iya, jenengan ustadz kudu pinter ngagem sarung. Harus cerdas menggunakan sarung. Maksudnya pripun? Biar kepala dan kaki tertutup, caranipun pripun ibu-ibu? Ngringkuk nggih mboten? Ngrungkel. Iya, biar kepala dan kaki itu semuanya anget, semua tertutup, maka harus ngeringkuk, harus sedekukul niku. Artosipun apa? Kebutuhan harus dikeringkukkan, nggih mboten? Kebutuhan harus dipersempit, kalau bahasanya Pak Prabowo efisiensi, nggih mboten? Efisiensi. Donge adeng COD-nan mawon mboten usah COD, nggih mboten? Wonten sing cok COD-nan apa mboten? Biasanya ibu-ibu niku sing guyang-guyu krasa nggih mboten. Iya, donge ajeng healing dolan teng pundi mboten usah. Itu namanya mengringkukkan kebutuhan. Lah, maka jamaah rahimakumullah, kurban itu artinya mengeluarkan harta. Mengeluarkan harta untuk membeli binatang kurban. Ada satu kalimat, minta maaf, ada 2 kalimat yang hampir mirip, yaitu kurban dan kurban. Biasanya panitia itu menggunakan istilah kurban. Kalau yang benar itu adalah kurban. Kalau kurban, ko kurban, gimana? Itu artinya terpaksa mengeluarkan harta atau terpaksa menjadi korban kecelakaan, korban perampokan, korban pencurian. Kan tidak ada orang yang ingin jadi korban, gimana? Itu artinya terpaksa. Lah pengorbanan kita harusnya yang ideal harus menjadi kurban. Kurban. Kurban itu kurban. Nah, ini harus menjadi kurban. Kurban itu dari bahasa Arab qoroba yuqorribu kurbanan. Artinya apa? Mendekatkan diri kepada Allah, semakin dekat dan menjadi kerabat. Qoroba yuqorribu kurbanan. Beribadah itu maknanya juga taqarrub. At-taqarrub ilallah bi imtisalin awamirihi wajtina bin nawahihi
wal amal bima adzina bihi syari'. Yang namanya ibadah itu yang pertama taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan mengerjakan yang diperintah. Yang kedua apa? Menjauhi yang dilarang. Yang keempat apa? Melaksanakan yang diizinkan. Jadi yang namanya ibadah itu adalah taqarruban ilallah, sama dengan kurban. Lah maka jamaah rahimakumullah, ada satu kalimat menika. Kalimat yang benar, yaitu nomor 1 nih. Boleh dicatat bapak-bapak ibu-ibu, kata-kata hari ini. Berkorbanlah untuk menjadi kurban. Berkorbanlah untuk menjadi kurban. Keluarkanlah harta, keluarkanlah untuk membeli binatang ternak. Lah, pengorbanan kita, uang yang kita keluarkan, ternak yang kita sembelih itu menjadi media atau menjadi wasilah semakin dekatnya diri kita kepada Allah. Itu namanya berkorban dan menjadi kurban. Kadang-kadang yang namanya kurban harus dipaksa. Gimana Ibu? Kalau tidak dipaksa itu kadang-kadang tidak terjadi. Tapi kadang-kadang ada yang mendebat, wong ibadah kok dipaksa. Ngibadah kek kudu ikhlas lillahi ta'ala, harus tulus, tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beribadah. Coba bapak-bapak ibu-ibu rasakan dalam hati. Ketika kita tidak memaksa untuk kebaikan, kadang-kadang tidak terlaksana. Begitu mendengar as-sholatu khairum minan naum, tadi kalau kita tidak memaksa diri kita untuk bangun, ambil air wudhu, sholat berjamaah, kita pasti akan kemudian membetulkan selimut, merapikan bantal, tidur lagi. Itu tidak memaksa. Tapi ingat, ketika kita memaksakan kebaikan-kebaikan, itulah yang dianjurkan. Maka kadang-kadang diplesetkan, Allahumma paksa. Itu plesetan sebetulnya, memaksa kebaikan. Kadang-kadang ibu-ibu juga menyampaikan, lebih baik dipaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Iya, lebih baik dipaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Tapi benar, saya pernah mendapatkan satu analogi cerita dari ustadz saya dulu itu. Mungkin pernah saya sampaikan. Ibu bapak punya putra wayah kecil-kecil ya enggak? Usia kelas 1, kelas 2, kelas 3. Bahkan mungkin SMP atau SMA. Sedang asik main HP, sedang asik main game. Suatu saat diperintah oleh ibunya, le tumbaske ibu lombok bambang bawang di rumah tetangga itu. Kira-kira anak-anak yang usia sedang asik-asiknya main game itu kalau diperintah merengut napa? Siap Bu, ngoten ibu-ibu. Mesti merengut nggih mboten? Merengut jepaprut brengkeneng kaya tawon niku. Wangung gitu. Meskipun berangkat tapi sambil merengut. Itu artinya terpaksa. Begitu berangkat, di depan rumah, di depan teras, dia menemukan uang 100.000 cash, 100.000. Kira-kira yang wajahnya merengut tadi berubah atau tidak? Pasti berubah, gimana? Jangankan anak-anak, ibu-ibu saja pasti berubah, gimana? Uang, gitu. 100.000, padahal sanggup setiap harinya hanya 10.000, 15.000, nemu 100.000. Masya Allah, dia bahagia, dia gembira, langsung lari kembali lagi pulang ke tempat ibunya. Itulah gambaran. Kalau kita beribadah awalnya terpaksa, kemudian di dalam sholat, di dalam sedekah, di dalam ibadah apapun, kita menemukan kenikmatan berjumpa dengan Allah, maka yang terpaksa tadi nanti akan hilang. Itulah yang disebut dengan al-a'malu bi khawatimiha. Jadi amal-amal itu yang paling baik adalah husnul khotimah,
terakhirnya adalah kebahagiaan dan keikhlasan meskipun awalnya terpaksa. Itu namanya berkorban dan menjadi kurban. Kalimat yang kedua, jangan sampai kita berkorban dan menjadi kurban. Dua-duanya kurban ibu-ibu nggih. Kita sudah mengeluarkan harta, kita sudah membawa binatang ternak ke panitia. Tapi apa yang kita kurbankan tidak ikhlas. Karena ria, karena sombong, karena ingin dipuji oleh orang lain. Itu namanya kita berkorban dan menjadi kurban. Kurban apa? Kurban perasaan. Gimana nih? Napa ibu? Kurban perasaan. Ternyata kurban perasaan itu benar kalimatnya. Gimana? Kadang-kadang bapak-bapak kalau ditanya tahun ini tidak kurban, Pak Said nginjang ajeng kurban opo? Alah, aku koyone kurban perasaan. Itu untuk memperhalus kalau kita tidak kurban. Ternyata orang yang sudah kurban pun bisa menjadi kurban ketika dia tidak ikhlas dengan pengorbanannya. Jadi bukan hanya kambing, sapi atau yang lain yang menjadi kurban, kita pun bisa menjadi kurban. Maka jangan sampai ketika kurban kita tidak ikhlas. Contohnya pun apa ibu-ibu? Contohnya, suatu hari kurbannya kecil, cilik mendik, melengge mboten. Wis cilik mendik. Wah, gering pisan nggih mboten. Sing ken nuntun teng lapangan teng panitia putrane. Dek, tuntun kambing ini ke panitia. Adiknya bertanya, "Loh, Pak, dene adik sing ken nuntun?" Nah, bapaknya menjawab, "Nek kurbane cilik sing nuntun cah cilik." Lah nek kurbane cilik sing nuntun cah putrane manut mawon nggih, senang gembira. Lah suatu hari kurbannya tinggi besar. Etawa harga 6 juta. Sing nuntun bapakane. Mangkat guasing banget, kopiahan putih, surbanan putih, kokonan putih, sarungan putih, etawanya warnanya putih. Dituntun mangkat guasi mlaku ning tengah dalan. Ngarep-arep ditakoni tanggane, "Pak Haji, kambingnya harga berapa?" Jebule ora ono sing takon. Ini contoh orang-orang yang menjadi kurban. Kurban apa? Kurban perasaan. Perasaan apa? Perasaan tidak ikhlas. Perasaan ria, perasaan sombong, perasaan ingin dipuji dan lain sebagainya. Maka judulnya pada pagi hari ini, setiap hari kita sebetulnya berkorban. Tapi jangan sampai kita menjadi kurban. Apa yang kita kurbankan harus menjadi kurban. Detik ini bapak-bapak, ibu-ibu berkurban apa mboten? Halo, wonten ibu-ibu napa mboten niki? Berkurban. Harusnya di rumah, liburan, nonton TV, nemani suami, apalagi sambil ngopi, dipijiti, kok malah ngaji. Nggih mboten Ibu? Tulis ibu-ibu. Harusnya di rumah, nonton TV, nemani suami, sambil ngopi, dipijiti, malah ngaji. Ini semuanya ngopi, TV, pijit itu dikorbankan, mengorbankan. Belum lagi kesininya pakai kendaraan, gimana? Kendaraannya habis bensin di perjalanan, Masya Allah. Harus nuntun, harus ngisi di pom bensin. Itu pengorbanan-pengorbanan. Penuh dengan pengorbanan. Maka judulnya pada hari ini adalah pengorbanan. Lagu Roma Irama. Ini Genzi enggak tahu ini nggih, gitar tua, pengorbanan, cinta segitiga. Walah, gimana? Itu semuanya Roma Irama. Yang terakhir nonton Roma Irama sinten teng mriki mlengga. Lah menika jamaah rahimakumullah, pengorbanan kita jangan sampai berhenti pada pengorbanan, tetapi semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, itu artinya kita berkorban dan menjadi kurban.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dengan materi pada pagi hari ini. Semoga memberi kemanfaatan untuk kami yang menyampaikan dan jamaah rahimakumullah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berkorban dan menjadi kurban. Jangan berkorban dan menjadi korban. Nastaghfirullah li walakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustadz Basuki Zulyanto yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga kita semua bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum acara kami tutup akan kami absen terlebih dahulu. Yang pertama dari pimpinan ranting Argopeni. Ada. Oke. Dari pimpinan ranting Tawangsari. Dari pimpinan ranting Jelamprang. Pimpinan ranting Pancurwening. Ada. Pimpinan ranting Kejiwan. Pimpinan ranting Sabukalu. Ranting Sariagung. Oh. Ranting Wonosobo Timur. Ranting Purnamandala. Ranting Sidojoyo. Ranting Sudagaran. Ranting Penawangan. Ranting Wonosobo Barat 2. Wonosobo Barat 1. Wonosobo Timur. Wonosobo Utara. Ranting Prajuritan Bawah. Pimpinan ranting Muhammadiyah Seribit. Dari SD Al-Azkiyah. Ada. Dari SD Sudagaran. Oh. Dari PKU. Oh. Dari TK apa? Oke. Alhamdulillah, jazakumullah untuk jamaah yang sudah hadir pada kajian keluarga sakinah hari ini. Semoga langkah kita semua dicatat sebagai amal kebaikan. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat. Dan bagi yang belum hadir hari ini, semoga diberikan waktu dan kesempatan untuk bergabung bersama kita. Baik, marilah kita tutup kajian keluarga sakinah kali ini dengan membaca doa kifaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian kajian keluarga sakinah pada pagi hari ini. Banyak kesalahan dari saya mohon maaf. Kami akhiri, syukran ala iktimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.